2021 kita masih menjalankan kehidupan berkumpul secara daring dalam keadaan pandemi dan masih dimudahkan dalam menuntut ilmu dikala banyak di antara kita atau pendahulu kita harus berjuang lebih gitu, dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan, pembawa cahaya bagi kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang cerah, berlimpah ilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Hari ini komunitas Calami Veritatis dari The Center for Gender Studies, insya Allah akan mengadakan ngopi ya, ngobrol pemikiran Islam. Gitu. Temanya kali ini adalah bedah jurnal yang akan dilakukan oleh kedua pemateri kita, yakni yang pertama adalah Pak Helmi Al-Zufri, SYMSI, dengan tema dengan membedah jurnal yang berjudul What is Consent and Is it Important, gitu, oleh Alan Whitener. Kemudian juga pemateri kita yang kedua adalah Bu Nurul Amalia SHMH. Dengan beliau insya Allah akan membedah jurnal yang berjudul The Moral Magic of Consent yang ditulis oleh Heidi M. Hurt. Nah, dan hingga acara ini berakhir, kegiatan ini akan dimoderatori oleh saya, Ayu Larasati. Saya dari Aliansi Cerahkan Negeri dan salah satu peserta di komunitas Calami Veritatis. Ya, langsung saja kita perkenalkan pemateri pertama kita, yaitu saya akan membacakan CV singkatnya. Beliau adalah Helmi Al-Jufri, SYMSI, kelahiran Jakarta dan saat ini tinggal di Bekasi. Kesibukannya saat ini adalah dosen di STAI Persis Jakarta, kemudian juga direktur dari PT Konsultansi Rancang Kebijakan Jurispro, kemudian juga merupakan seorang advokat dan konsultan hukum di kantor Paham Jakarta dan ANH Law Firm dan LBH Catur Bakti. Beliau juga aktif di beberapa organisasi yang dari anggota Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat, kemudian juga sekretaris di Paham Jakarta, kemudian juga merupakan sekretaris IKA Siasah UIN FKD Bandung. Nah, tanpa memperpanjang kalam, mari kita dengarkan pembahasan mengenai bedah jurnal kali ini oleh Pak Helmi. Pada Pak Helmi, apakah sudah ready, Pak? Ya, insya Allah sudah. Ya, terima kasih. Materi insya Allah akan disampaikan selama 45 menit, jadi nanti sampai jam 2, insya Allah. Kemudian nanti akan, sampai jam 2 nanti akan ada tanya jawab sekitar 15 menit. Kepada Pak Helmi, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator, Bu Ayu Suandari Larasati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Center for Gender Studies, CGS, dan Calami Veritatis, komunitas di CGS, yang telah mengundang saya sebagai pembedah untuk jurnal ini. Jurnal ini berjudul What is Consent and Is it Important? Saya Alan Whitener. Di sini sebetulnya ini jurnal sudah lama sekali ya, sudah 21 tahun yang lalu, dari tahun 2000. Tapi ternyata dalam konteks hari ini di Indonesia ini baru mulai lagi kembali
terwacana mengenai seksual consent di Indonesia terkait adanya suatu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual maupun rancangan undang-undang kitab hukum pidana. Nah, jadi memang setelah saya membaca 2 minggu yang lalu mengenai jurnal ini saya juga cukup kaget dan sangat terkesima ya terkait substansi jurnal ini karya Alan, karena dia memberikan banyak sekali insight, paradigma mengenai dan teori-teori tentang apa itu persetujuan, khususnya dalam arti yaitu persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, di sini ya kalau kita tahu biografinya Profesor Alan, dia seorang peneliti ya, seorang profesor di salah satu University of Vermont. Kemudian sebenarnya kalau kaitannya dengan jurnal ini, jurnal yang kita bedah pada siang hari ini, itu 3 tahun berikutnya beliau menerbitkan buku ini, Consent to Sexual Relation, tahun 2003. Nah, jadi kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang teori-teori serta contoh-contoh berbagai kasus dalam hukum pidana di Amerika mengenai hubungan seksual ya yang dengan persetujuan, ini mungkin bisa menjadi pendalaman tindak lanjut dari membaca jurnal ini. Nah, di sini jadi pada prinsipnya saya akan membedah. Saya sudah mencarikan pemikiran yang disampaikan oleh Alan. Jadi tidak semua konten satu persatu halaman saya sampaikan, tapi apa yang menjadi sari dari pemikiran itu. Jadi memang jurnal ini disusun oleh Alan itu dalam rangka memberikan komentar maupun pembanding pemikiran dari tulisan Prof. Briden ya tentang hukum pemerkosaan. Jadi menurut Alan dalam jurnal ini dia mengajukan 3 klaim. 3 klaim ini maksudnya adalah sesuatu yang menjadi perdebatan ilmiah di kalangan akademisi, terutama filsuf politik, filsuf bidang hukum. Maka persetujuan itu hal yang sesuatu yang menjadi perdebatan yang layak untuk didiskusikan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum di suatu negara atau dalam penerapannya. Nah, di sini ada 3 hal yang diajukan oleh Alan ya, selaku penulis. Itu yang pertama mengenai persetujuan atau konsen dipahami sebagai performatif atau tindakan. Nanti ini teori-teorinya, pembahasan teori performatif ini sangat dalam lagi kalau kita baca lebih dalam di jurnal ini. Hanya saja karena waktu yang sangat singkat, saya tidak akan mengulas konten daripada teori-teori tersebut. Yang kedua, apakah persetujuan itu sebagai hal yang subjektif atau namanya fenomena empiris psikologis. Jadi persetujuan itu lahir atau ada melihat daripada psikologi masing-masing pihak, si perempuan dan laki-laki misalkan. Anggaplah yang laki-laki itu A, yang perempuan ini B. Itu orang akan melihat, oh ini mereka melakukan hubungan seksual karena suka sama suka, saling membutuhkan. Itu pandangan subjektif atau sesuai empiris ya di lapangan. Tapi yang pertama tadi adalah sebagai performatif atau tindakan. Kemudian yang ketiga yang diajukan dalam jurnal ini adalah apakah para pembaca maupun para ilmuwan ada di posisi sebagai aliran yang performatif atau aliran subjektif tadi. Subjektif di sini maksudnya dia empiris ya, fenomena empiris psikologis atau perilaku. Kalau yang tadi performatif itu adalah tindakan. Itu 2 hal yang berbeda. Atau menurut aliran yang ketiga bukan kedua-duanya. Nah, ini perdebatan inilah yang kemudian dimunculkan oleh Alan dalam jurnal tersebut. Nah, jadi sebenarnya saya berikan general review bahwa jurnal ini ingin menjawab atau menyampaikan hukum pemerkosaan, dinamika perkembangan pemikirannya. Karena menurut Alan, dia mengkritik bahwasanya kalau perkosaan itu baik di berbagai negara ya, termasuk di negaranya di Amerika, di New York, itu didefinisikan secara tradisional, yakni adanya ancaman kekerasan atau ancaman fisik dan memaksa, ada paksaan.
Nah, inilah yang digunakan mayoritas negara di dunia yang menganut baik hukum kontinental maupun Anglo-Saxon ya. Jadi kalau hubungan seksual dilakukan dengan salah satu pihaknya memaksa atau mengancam atau sudah memberikan kekerasan, memukul, itu disebut pemerkosaan. Kemudian pertanyaan kritis yang diajukan oleh Alan adalah, lalu bagaimana apabila ada hubungan seksual tapi keduanya saling setuju, tidak ada paksaan dalam hal ini, apakah itu tidak termasuk pemerkosaan? Nah, inilah ternyata konsep persetujuan atau konsen itu tidak serta-merta bukan bagian dari pemerkosaan. Sebenarnya sih tesis dari jurnal ini adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan persetujuan sekalipun dia bagian daripada pemerkosaan. Lalu bagaimana teorinya? Dia mengatakan kalau seorang perempuan atau kita ya berpikir serius mengenai otonomi seksual, jadi otonomi seksual ini ya laki-laki dengan otoritas mengendalikan tubuhnya juga, atau si perempuan mengendalikan otoritas tubuhnya. Tapi kalau kita menurut Alan, kalau misalkan serius membahas otonomi seksual, maka tidak serta-merta persetujuan itu bisa dikatakan bukan tindak kriminal, atau dalam bahasa Prof. Diden dan bahasanya Alan ini adalah kriminal seksualitas, tindak seksual kriminal. Jadi hal yang dilarang atau ilegal. Nah, jadi ini adalah intisari daripada pemikiran Alan di jurnal ini untuk bagian pertama, bahwasanya otonomi seksual dulu ya. Kemudian apakah otonomi seksual ini diberikan secara sukarela, kompeten, cuma-cuma, gratis, atau ya rela lah tanpa ada paksaan, bisa saling diberikan ya dengan lawan jenisnya atau dengan orang lain, sehingga itu menggugurkan kesalahan hukum atau menggugurkan moralitas atau menggugurkan atau mengesampingkan institusi. Nah, saya sangat benar-benar tertarik ya atas jurnal ini. Saya terima kasih banget pada CGS dan Salami sudah membahas jurnal ini. Kemudian nanti kita akan lihat konteksnya di Indonesia, apakah itu relevan perdebatan ilmiah ini. Nah, kemudian misalnya apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh hubungan seksual dengan persetujuan, seksual suka sama suka? Ini umumnya masyarakat itu mengatakan kalau seksual suka sama suka, maka dia adalah hal yang diperbolehkan. Nah, tetapi Alan memiliki pemikiran lain. Dia menggunakan konsep batasan moral namanya. Nah, jadi menarik dari jurnal ini adalah dia tidak menyinggung agama, tidak menyinggung nilai-nilai ajaran agama apapun, tapi dia menggunakan dasar sebagai pembatas, yaitu moral. Apa itu moral? Hal yang diyakini kebenarannya, baik secara individu-individu maupun yang diakui secara institusi negara. Jadi menurut moral pribadi saya, hubungan seperti ini tidak boleh. Hubungan seperti ini orang lain boleh. Tapi moral pada umumnya atau common sense mengatakan hal tersebut dilarang, sekalipun suka dengan suka. Nah, Alan maupun Prof. Diden, dia tetap memberikan batasan dalam konteks persetujuan hubungan seksual adalah batasan moral. Itu yang pertama. Masih ada 3 hal yang lainnya. Kemudian, nah ini tadi ya, seksual consent itu menurut kebanyakan orang termasuk hukum yang berlaku ya, termasuk di Indonesia, persetujuan itu dapat mengesampingkan kekuatan moral, mengesampingkan institusi, aturan-aturan yang ada dalam satu institusi atau lembaga, baik itu lembaga perkawinan, lembaga keluarga, lembaga penegakan hukum dan sebagainya, dan sebagai legalitas transformasi moral. Jadi ketika dia sudah mengatakan saya sudah suka sama suka, saya saling bersetuju, tidak ada masalah, menurut kebanyakan orang di depan ini, menurut kebanyakan orang dia akan mengatakan tidak apa-apa begitu. Nah, inilah kemudian yang dikritik oleh Alan, bahwasanya
persetujuan itu masuk ke dalam kategori transformasi moral. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini jadi sebenarnya dari dua kubu antara apakah seksual konsen itu dapat menghapus atau mengesampingkan moral atau tidak bisa sama sekali. Nah, Alan mengatakan ya persetujuan itu adalah transformasi moral. Artinya moral itu tidak bisa ditinggalkan sama sekali atau dihilangkan atau dikesampingkan sama sekali. Nah, jadi nanti Alan ini mengatakan dalam tulisannya bahwa pada akhirnya persetujuan itu harus dibuktikan dengan penilaian moral, dengan penilaian institusional dan penilaian legalitas sah atau tidak. Jadi bukan berarti begini, kami sudah melakukan seksual consent, lalu tidak boleh ada yang menilai. Tidak boleh ada yang menilai apakah itu buruk atau tidak, benar atau tidak boleh. Nah, tapi menurut Alan, justru untuk menilai apakah persetujuan itu dapat dikatakan sah secara hukum, maka moral lah yang menjawab. Apa jawaban moral? Moral masyarakat di mana negara itu ada atau komunitas itu berada, maka dialah yang akan kemudian menjustifikasi perbuatan itu salah atau benar. Nah, ini kita tidak masuk ke dalam konteks hukum positif di satu negara ya. Karena kalau sudah masuk ke hukum positif, ada undang-undangnya, maka perdebatan seperti ini dijawabnya melalui ya undang-undang yang sudah ada atau asas legalitas. Tapi ini kita tidak membahas suatu undang-undang ya di satu negara, tapi membahas pemikiran yang akhirnya dapat mempengaruhi sebuah produk hukum. Nah, kalau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang kita bahas hari ini adalah naskah akademik untuk menyusun apakah suatu persetujuan itu dalam konteks hubungan seksual. Nah, jadi kata kuncinya adalah persetujuan seksual itu pada akhirnya dinilai dengan pertimbangan moral. Kemudian logikanya, ini logika seksual consent ya, yang banyak dibangun oleh kelompok yang setuju bahwa hubungan seks bebas atau seksual consent yang di luar perkawinan itu bukan termasuk pemerkosaan, bukan termasuk tindak pidana. Logika seperti ini. Misalnya premis mayornya. Kalau premis mayornya adalah jika si B ini anggaplah perempuan ya. Kita penafsiran kita aja. B ini adalah perempuan, memberikan persetujuannya untuk melakukan hubungan seksual dengan si A. Anggaplah A ini laki-laki ya. Kemudian dengan persetujuan tersebut A boleh melakukan hubungan seksual dengan si B. Artinya kembali kepada orang yang kedua ini. Apakah dia mau B ini perempuan atau laki-laki? Tapi untuk yang kita pakai pemikiran tradisional atau secara empiris, B ini umumnya laki-laki ya, umumnya perempuan ya, yang diajak hubungan seks oleh si A. Nah, kan si B ini tidak otomatis memberikan persetujuan kalau tidak ada ajakan dari si A atau si laki-laki. Kemudian ketika si B ini memberikan persetujuannya, maka si A boleh melakukan hubungan seksual dengan dia. Kemudian premis minornya adalah B menyetujui hubungan seksual dengan A. Kesimpulan adalah A diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan B. Ini logikanya. Kalau logika seksual consent atau logika persetujuan seks, berarti ada salah satu pihak yang memberikan persetujuan, bukan satu orang saja. Si A kita melakukan seks yuk, si B tidak mau. Atau setelah lama-lama berbincang, si B akhirnya ya sudah saya mau. Maka menurut logika ini hubungan seksual itu diperbolehkan. Nah, inilah yang kemudian argumen logika persetujuan ini dikritisi dan dibantah oleh Alan dalam jurnalnya. Nah, kalau misalkan menurut Alan, kalau misalkan logikanya sesederhana itu, B memberikan persetujuan kepada si A dan si A diperbolehkan melakukan hubungan seks dengan si B, maka A dan B ini diperbolehkan secara moral melakukan hubungan seksual. Menurut Alan ini sangat berbahaya, karena kalau logikanya seperti itu, bisa-bisa
hukum yang sudah ada, baik itu yang tertulis maupun moral yang diakui mayoritas masyarakat, itu akhirnya dihilangkan. Lalu apa gunanya hukum dan moral kalau dibenturkan dengan logika seperti itu? Nah, makanya alam ini kembali lagi kepada otonomi seksual masing-masing orang ya. Nah, tapi sebenarnya perdebatan antara pakar hukum ini atau para filsuf politik atau filsuf hukum ini, dia akan melihat lagi lebih jauh, apakah persetujuan itu merupakan hal yang sukarela, benar-benar datang dari keinginannya. Misalkan si A dan si B dari awal berangkat keluar rumah sudah ada memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan siapapun atau dengan orang yang dicintainya. Kemudian terjadilah hubungan seksual. Lalu beberapa kasus ternyata itu sulit ketika hubungan A dan si B ini rusak. Lalu salah satu pihak menuntut dengan tuduhan pemerkosaan, bagaimana hakim atau para ahli membuktikannya bahwa saya persetujuan itu dilakukan dengan sukarela. Kebanyakan kan terdakwa berbohong, saya tidak melakukan hubungan seksual dengan paksaan kok, semua dengan sukarela, dengan valid, dengan sah. Nah, ini kemudian maka lahir berbagai teori tadi yang 3 itu. Apakah hubungan seksual secara konsen itu secara subjektif atau performatif atau bukan keduanya. Nah, jadi dengan logika seperti ini, apa yang dimaksud dengan persetujuan kalau akhirnya mengesampingkan moral dan hukum dan institusi. Nah, kemudian menurut Alan, persetujuan itu dalam hubungan seksual bisa saja terjadi apabila oleh moral itu diakui sebagai tindakan yang sah, begitupun diakui oleh hukum. Misalkan yang memang kalau ada di hukum di suatu negara itu membolehkan hubungan seksual dengan persetujuan, terlepas apakah persetujuan itu dengan iming-iming terlebih dahulu atau tidak ada sama sekali, atau misalkan ada keuntungan yang dia dapat dari salah satu pihak yang dapat, misalkan keuntungan mendapatkan uang dari hubungan seksual itu. Nah, itu pada akhirnya dikesampingkan semua di persidangan. Nah, ini sangat berbahaya. Selanjutnya, nah di sini ya, dia akan melihat penilaian moral itu untuk menilai persetujuan itu sah atau enggak. Kalau nanti konteksnya di Indonesia kita akan lihat lagi moral ini bagaimana kita tafsirkan, kita ejawantahkan dalam kehidupan dalam bernegara, berbangsa maupun dalam pergaulan sehari-hari. Mas Helmi, maaf, PPT-nya bisa di full screen nggak? Nah, ya oke, makasih. Tadi ya? Nggak kelihatan ya. Oh ya, siap. Kemudian sebenarnya sih banyak banget contoh kasus dari yang Alan sampaikan ya di sini, kayak misalkan begini, persetujuan yang dianggap oleh moral. Seorang pelacur, dia mendapatkan keuntungan berupa uang dari si A misalkan ya, pelacur ini B. Tapi apakah kemudian si A dan si B pelacur ini bersetuju melakukan hubungan seksual? Tapi hubungan seksual ini sebenarnya bukan hal yang diingini oleh si pelacur tadi. Tapi karena dia mendapatkan uang, lalu akhirnya melakukan persetujuan, akhirnya melakukan hubungan seksual. Nah, pertanyaan kritis Alan adalah, kalau dengan logika konvensional tadi, hanya dengan persetujuan saja dan moral dikesampingkan, lalu apakah menurut kesadaran moral kita secara pribadi menilai apa yang dilakukan oleh pelacur itu salah atau tidak? Atau apa yang dilakukan oleh si A memberikan uang kepada pelacur itu salah atau tidak? Nah, kalau seandainya hukum mengakui, mengakomodasi hubungan seksual dengan persetujuan atau seksual konsen, maka apa yang dilakukan oleh pelacur tadi itu sah, yang dilakukan oleh si A itu pun sah. Lalu bagaimana pertimbangan institusinya? Pertimbangannya akhirnya kemudian segala hubungan seksual, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara material itu diperbolehkan. Nah, lalu bagaimana akhirnya kemudian dampak sosialnya bagi suatu bangsa? Nah, akhirnya kemudian Alan mengatakan penilaian moral lah yang akan menentukan masa depan kondisi sosial di suatu negara itu. Nah, makanya Alan di sini tidak sebenarnya dia menganut aliran seperti Prof. Bridon ya, yang dia komentari di aliran subjektif. Subjektif di sini tidak bisa serta-merta
hubungan seksual dengan persetujuan itu mengesampingkan atau menghilangkan landasan moral maupun institusi maupun transformasi keabsahan. Nah, ini kemudian ada ontologi ini, ontologi persetujuan. Ini untuk aliran yang pertama yang memiliki pandangan bahwa yang pertama yaitu dia konsen tadi harus kepada kondisi kepada kondisi perilaku atau tindakan si A dan si B. Maksudnya ya dia seperti begini, ada hubungan timbal balik ya. Apakah dia itu hubungannya yang tadi seorang orang dengan pelacur ataupun dengan orang yang memiliki kuasa atau otoritas bawahan atasan terhadap bawahannya, atau dalam kondisi hal-hal tertentu yang tidak melibatkan unsur psikologi. Tapi kalau yang menurut pandangan performatif ini itu yang melibatkan psikologi ya, atau perilaku kedua belah pihak, yaitu mereka saling jatuh cinta, saling menyukai, maka hanya yang memiliki hubungan ikatan emosional saja yang diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Tapi yang menurut pandangan hybrid ini, menurut dia ya baik pandangan subjektif maupun pandangan performatif ini itu lemah, tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk menilai hubungan seksual dengan persetujuan atau seksual konsen. Selanjutnya, nah di sini kemudian sebenarnya jurnal ini dia perdebatan ilmiah itu ada 4 orang ya. Yang pertama ini pemikiran Prof. Briden dalam bukunya tentang pemerkosaan, kemudian dikomentari oleh Alam ini, tapi komentar konstruktif karena dia sependapat dengan sebagian besar pemikiran Briden. Kemudian Briden ini penganut aliran subjektif tadi, tapi Alam ini dia mengembangkan paham subjektif tadi dengan cara mendobrak logika persetujuan yang tadi di awal saya sampaikan. Nah kemudian pemikiran yang lain, pemikiran si Heidi Hort dan Alexander. Nanti Heidi Hort ini akan disampaikan oleh Bu Nurul Amalia ya. Dia ada pertentangan Alam terhadap pemikirannya Heidi Hort. Nah, tapi menurut Alexander begini. Saya cek ini ya sebentar ya. Ini terkait kalau dia memiliki persetujuan secara subjektif dan menghilangkan nilai moral atau kepatuhan terhadap suatu hukum atau budaya lainnya, maka terdapat mens rea of consent. Nah, jadi ternyata setiap hubungan seksual dengan persetujuan pun dia ada niat jahatnya, mens rea. Jadi ini tidak benar apabila terutama di Indonesia misalkan ya, seksual konsen itu diperbolehkan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tidak bermasalah secara hukum maupun secara moral. Menurut Alexander, justru di dalam konsen itu dia dapat dibuktikan mens rea-nya, niat jahatnya. Contoh yang dikemukakan oleh Alam di sini, contohnya misalnya masing-masing orang si A dan si B memiliki otoritas terhadap seksual, terhadap tubuhnya. Kemudian otoritas itu akan senantiasa dia jaga sampai pada akhirnya dia bertemu dengan si A melakukan respon permintaan untuk menyerahkan otoritas seksualnya. Sudah, serahkan saja ke saya, atau saya juga akan menyerahkan otoritas seksual saya kepada Anda, kepada B. Nah, penyerahan ini itu banyak sekali ragam caranya. Jarang sekali ada dilakukan hubungan seksual konsen benar-benar murni dia sudah ada niat dari awal ingin bersetubuh dengan orang lain. Lalu bersetubuhlah mereka. Akhirnya dia mengatakan ini sah, ini benar, dibenarkan oleh hukum dan oleh moral. Nah, menurut Alexander ini tidak bisa
tetap yang namanya consent, dia harus dibuktikan, dia ada. Kenapa? Karena lagi-lagi landasan batasan moral, batasan hukum, batasan institusi, dia melampaui. Nah, dalam bahasa Alan adalah melintasi batas moral. Nah, jadi gini, konsen di sini si A dan si B tadi yang sudah memiliki niat untuk melakukan hubungan seksual ketika dia keluar rumah misalkan ya, untuk bertemu dengan seseorang, maka dia sudah memiliki niat ingin melintasi batas moral. Namanya menurut Alexander, itulah mens rea-nya. Maka dia bisa dipidana dengan pidana pemerkosaan. Kembali lagi, kok pemerkosaan? Ya iya, pemerkosaan kan definisinya dengan ada ancaman kekerasan atau ancaman fisik. Lalu kenapa bisa dia kena delik pemerkosaan? Iya, dia kena delik pemerkosaan karena dia sudah ada niat ingin menyerahkan otoritas seksualnya kepada orang lain dengan cara melanggar batas moral orang lain. Inilah menariknya jurnal Alan ini. Jadi ternyata moral di sini adalah bukan moral yang diyakini oleh si individu si A dan si B, tetapi juga ada moral-moral orang lain. Nah, disinilah ini juga sekaligus menjawab perdebatan ilmiah lahirnya RUU-PKS antara kubu yang pro dan kontra, yang mengatakan yang pendukung RUU-PKS itu diperbolehkan hubungan seksual karena tidak ada pihak yang dirugikan, tapi menurut yang kontra ini ada pelanggaran, ini ada walaupun persetujuan dia tetap melanggar agama, melanggar moral, melanggar konstitusi, melanggar institusi. Dan ternyata nada narasi penolakan terhadap seksual konsen secara bebas atau secara absolut itu sudah dibantah jauh-jauh 21 tahun yang lalu oleh Alan melalui jurnal ini. Bahwasanya yang menjadi penilai persetujuan itu adalah moral, institusi, dan ilegal transformatif. Dalam bahasa Alan adalah transformasi moral. Ada A dan B ini berusaha keluar dari ikatan-ikatan moral yang ada di suatu negaranya. Nah, akhirnya ya ini bisa juga menjadi dasar kelompok yang kontra untuk mengatakan seksual konsen itu tidak diperbolehkan diatur dalam hukum positif sebagai hal yang lazim atau hal yang wajar. Selanjutnya, ini karena waktunya sudah mepet, saya langsung sedikit konklusi kepada konteks hukum di Indonesia. Dari perdebatan ilmiah tadi, pemikirannya Alan maupun Alexander dan Ford dan yang lain, bahwasanya seksual konsen dan seksual non konsen bagaimana mempengaruhi hukum Indonesia. Hukum Indonesia ini hukum pidana ya. Yang pertama kita ambil contoh di KUHP. KUHP ini adalah warisan Belanda, bukan murni dibikin oleh kita ya, terutama sejak kita merdeka. Yang berkaitan dengan bab kesusilaan. Bab kesusilaan ini mengatur masih mengadopsi pemikiran secara ontologi. Masih mengadopsi definisi pemerkosaan secara tradisional, yaitu adanya unsur kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan. Pasal 25 ini mengatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, maka perkosaan ini menjadi bersyarat definisinya. Dan inilah yang menurut Alan, ini definisi yang sangat sempit dan sangat tradisional sekali, yang sudah harus ditinggalkan. Jadi yang namanya perkosaan itu tidak mesti ada kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan, tidak mesti. Dengan persetujuan pun itu bisa dikatakan perkosaan karena dia sudah melintasi batas moral yang ada yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini perdebatan itu baru sampai tahap moral. Kalau ngomongin agama ya itu perdebatan akan dalam lagi, akan panjang lagi gitu. Tapi kita akan coba batasi saja bahwasanya di KUHP kita, secara ontologi, KUHP kita ini masih menganut batasan moral. Apa batasan moralnya? Dia termasuk dalam unsur di luar, bahasanya di luar perkawinan. Artinya ada syarat ikatan perkawinan. Nah, kalau dalam pandangan argumen logika konsen, itu dia tidak ada batasan sama sekali. Ya kalau sudah setuju A dan B ya udah. Mau ngomongin moral, agama, hukum itu nggak ada, itu hilang sama sekali. Tapi alhamdulillah walaupun Indonesia ini Belanda yang membuatnya, tapi dia melihat ternyata institusi keluarga di Indonesia pada saat itu masih menganut, meyakini hubungan seksual yang resah itu adalah melalui perkawinan. Makanya ada unsur
ada unsur bersetubuh di luar perkawinan itu disebut pemerkosaan. Seharusnya memang kalau ngomongin yang benar-benar, kalau misalkan di Indonesia ada suatu undang-undang yang mengatakan persetujuan dengan consent itu bukan pidana, maka dia bertentangan sekali dengan konsep moral yang diakui di Indonesia. Dia mengkhianati kesepakatan bangsa yang sejak dulu ada sampai sekarang, bahwasanya inilah institusi keluarga yang harus dijaga. Nah, tapi kalau kita mau melakukan hukum progresif atau membuat temuan hukum dalam konteks KUHP, maka kalimat dalam pasal 28 KUHP ini itu harusnya dihapus. Tidak perlu ada barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa. Ini dihapus. Jadi barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan diancam dengan perkosaan. Tapi kan kalau dalam konteks Indonesia dia disebutnya zina. Nah, ini kan terma zina itu terma dari agama ya. Tapi kalau kita ingin mengambil paradigmanya alam, ya sudah, zina juga itu termasuk bagian dari perkosaan. Karena dia sudah merampas moral pribadinya dan moral orang lain. Nah, nanti ini mungkin menarik juga ya di perdebatan ilmiah di Indonesia. Apakah perzinahan tadi, kan perzinahan ini kan baik ada yang dilakukan secara paksa, kalau dalam konteks Islam itu kan zina ini hubungan seksual yang tidak sah ya. Hubungan seksual di luar perkawinan. Baik itu dengan paksaan, baik itu tidak dengan sukarela, itu namanya zina, terminologi umum. Tapi dalam konteks jurnalnya alam, dia dimasukkan ke dalam kategori pemerkosaan. Nah, kalau kita mau menganut pemikirannya Alan dan Prof. Briden tadi, ya berarti zina yang dilakukan dengan suka sama suka, dia masuknya kategori perkosaan. Kalau memang orang yang tidak setuju dengan itu, dalam konteks zina, ya sudah, anggap saja itu pemerkosaan. Yang penting sama-sama delik pidana. Itu kalau kita ingin menemukan hukum. Tapi lagi-lagi temuan hukum ini kan, asas ius constitutium kan hanya dimiliki oleh hakim. Tapi dalam asas pembuatan hukum, maka DPR maupun pemerintah harusnya memahami ini. Terserah kembali lagi ke politik hukumnya. Apakah politik hukumnya akan menempatkan zina tadi dalam konteks pidana perkosaan atau dalam konteks perzinahan. Sebagaimana yang diatur di pasal 292 KUHP ya. Kemudian ada lagi yang misalkan pasal 8 huruf A Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, di sini kita akan bisa melihat, menafsirkan pasal ini termasuk konsen yang seperti apa. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di dalam rumah tangga. Nah, jadi begini, ini ada orang yang menetap dalam rumah tangga. Kalau dalam definisinya kan lingkup rumah tangga ini ya termasuk suami, istri, anak, pembantu, dan orang lain yang menetap di dalam rumah itu. Nah, jadi ini berlaku juga bagi pasal ini, norma ini mengikat juga bagi suami istri. Apabila ada pemaksaan hubungan seksual atau dalam bahasa lain ada jimat, maka dia kategori kekerasan. Nah, inilah yang oleh Alan kritisi. Baik hubungan seksual dengan kekerasan itu sudah pemahaman tradisional, yaitu jelas pemerkosaan atau kekerasan seksual. Tapi bagaimana apabila dilakukan dengan persetujuan? Maka itu ya pelanggaran juga pemerkosaan. Tapi apakah iya moral yang diakui oleh Alan dan Prof. Briden tadi, dan juga diakui oleh Indonesia, kemudian akhirnya hilang dalam pasal 8 huruf C Undang-Undang PKDRT menjadi hilang. Akhirnya institusi yang sudah diyakini oleh di Indonesia mengenai bahwasanya perkawinan itu dilindungi, hubungan suami istri itu dilindungi, tetapi dengan adanya norma pemaksaan hubungan seksual ini akhirnya menjadi pidana. Ini menjadi kacau sekali, baik secara teoritis maupun secara empiris. Nah, Undang-Undang pasal 8 huruf pasal 8 Pasal 8 huruf A ini benar-benar merusak sistem pemikiran dan juga sistem hukum kita. Nah, jadi relevansinya dengan membedah jurnal Alan ini akan mengembalikan kita cepat untuk merefresh apakah sudah tepat norma-norma yang terkandung di dalam KUHP maupun Undang-Undang PKDRT. Kemudian kita akan lihat lagi
Pasal 1 angka 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh hasrat seksual seseorang. Kita akan pakai definisi atau pemikiran Alan. Merendahkan ini adalah kondisi subjektif. Atau dalam aliran yang lain ini ada kondisi psikologis yang hanya bisa dirasakan oleh si orang yang merasa direndahkan tadi. Menghina ini sebenarnya unsur objektif. Menghina ini dengan kata-kata kasar, kata-kata yang hewan terhadap diri seorang, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh. Jadi ini lebih kepada perbuatan fisik maupun non fisik, fisik atau psikis ya terhadap tubuh seseorang. Kemudian ada lagi hasrat seksual. Ini yang oleh Alan maksud hasrat seksual ini adalah consent dalam arti melintasi batas moral. Orang sudah punya niat keluar dari rumah untuk melakukan hubungan seksual. Itulah namanya hasrat seksual. Kemudian secara paksa. Nah, barulah masuk permasalahan ada di sini. Secara paksa, pertentangan dengan kehendak seorang yang menyebabkan seorang tidak mampu memberikan persetujuan. Nah, dari mulai kata frasa secara paksa sampai persetujuan ini masuk dalam kategori aliran empiris menurut Alan. Aliran empiris ini aliran psikologis bahwasanya kalau dia sudah suka sama suka pidana. Ya kalau menurut Alan itu tidak benar karena persetujuan itu harus dibatasi dengan moral tadi. Nah, kemudian ada lagi karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender. Nah, yang menurut Alan dalam jurnal tadi itu yang namanya relasi kuasa atau relasi gender, dia masuk kategori perkosaan. Kenapa? Karena masih si A yang memiliki kuasa di suatu kantor, dia pejabat, dan si B perempuan, dia karyawan biasa. Si A ini atasan si B mengajak dia, walaupun tanpa ada paksaan misalkan ya. Ini menurut Alan tanpa paksaan, ada persetujuan. Akhirnya si B karyawan tadi, oke saya mau saja bersetubuh dengan Anda. Karena tadi ada hubungan relasi atau kuasa. Ini kategorinya adalah tetap dia pemerkosaan. Nah, jadi kalau misalkan ini berakibat, kemudian ini kan hanya berakibat penderitaan atau kesadaran secara fisik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah persetujuan A dan si B yang suka rela tadi, suka sama suka, benar-benar bisa dibuktikan tidak ada penderitaan secara fisik, bisa dibuktikan tidak ada penderitaan psikis? Itu menurut Alan dan menurut Prof. Breeden dalam berbagai kasus di Amerika ada penderitaan itu. Contohnya yang dimaksud oleh Alan dalam jurnal ini seperti begini. Penderitaan psikis yang dialami oleh si B atau oleh si perempuan adalah dia sudah mengetahui bahwasanya moralnya dia sudah hilang karena dia sudah memberikan seksualitasnya kepada si A. Lalu dia juga akan melihat, dia tahu konsekuensinya dari hubungan seksual tadi dengan si A, dia akan hamil. Maka dia akan menggugurkan janin dalam kandungannya. Kemudian yang ketiga, dia sudah mengetahui bahwasanya dari persetubuhan itu, di luar hubungan seksual dengan persetujuan atau seksual consent, dia mengetahui terlepas apakah si A terikat perkawinan atau tidak, maka itu akan merusak hubungan perkawinan si A. Nah, inilah kesengsaraan itu tadi. Maka oleh Alexander dikatakan mens rea of consent. Nah, ini yang menariknya sekali. Ada terminologi tadi. Oh, ternyata persetujuan tadi itu ada niat jahatnya juga, ada niat buruk. Walaupun si B ini bersedia menerima resiko-resiko itu, tapi orang lain kan enggak. Orang lain di sekitarnya, di lingkungannya, budayanya, negaranya, adatnya. Apalagi kalau dalam konteks Indonesia ini banyak sekali pertimbangan, bukan cuma moral. Kalau Alan ini kan dalam jurnalnya hanya membatasi dalam konteks moral, institusi, dan transformasi keabsahan. Tapi kalau di Indonesia, ya ada moralnya, ya ada budayanya, ya ada adatnya, ya ada agamanya, ya ada konstitusinya. Banyak sekali batasan-batasan itu. Tetapi apabila ini pengertiannya seperti ini, maka segala hubungan seksual akan menjadi sah. Termasuk dengan binatang sekalipun, dengan orang yang sudah menikah maupun tidak menikah. Nah, ini saya berterima kasih kepada Bu Dinar, kepada Huda, Ayu, dan kawan-kawan dari KGS maupun Salam Veritatis
Ini juga banyak memberikan insight kepada kita, kepada saya pribadi mengenai beberapa konsep atau teori mengenai consent dalam seksual. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Helmi atas penjabarannya. Saya sarikan terlebih dahulu. Jadi apa yang disampaikan dari jurnal tahun 2000 ini yang ditulis oleh Alan Wertheimer, berarti dia memiliki pandangan bahwa persetujuan itu harus dinilai dan dijustifikasi gitu oleh moral yang ada dalam satu negara tersebut. Kemudian juga beliau juga mengkritisi tentang bagaimana cara hakim atau aparat penegak hukum membuktikan hubungan seksual bisa dilakukan tanpa paksaan. Kemudian juga tadi juga dibahas mengenai logika konsen ya oleh Alan, bahwa saling memberikan respon itu dianggap sebagai sebuah persetujuan gitu untuk melakukan hubungan seksual, di mana ini yang menurut Alan merupakan sebuah pelanggaran karena yang dilanggar sebetulnya bukan hanya kekerasannya saya, tapi batasan moral dari masing-masing pihak. Kemudian juga tadi yang menarik adalah ternyata di akhir disebutkan bahwa meskipun hubungan seksual itu dilakukan berdasarkan persetujuan, tapi tetap memiliki mens rea, artinya motif jahat, yaitu karena tetap dapat memberikan sisi negatif bagi terutama perempuannya sendiri. Yang pertama, perempuannya bisa merasa tidak layak gitu ya untuk hidup di lingkungan bermoral gitu, artinya moral dalam dirinya itu sudah rusak gitu. Kemudian juga dia juga mengetahui bahwa ada kemungkinan bahwa dia akan hamil sehingga dia harus menggugurkan kandungannya, dan itu dapat berbahaya bagi fungsi alat reproduksinya. Kemudian juga dapat merusak hubungan perkawinannya jika ternyata dia sudah terikat dalam satu hubungan perkawinan. Ya, sangat menarik sekali pembahasan mengenai konsen kali ini.